Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5? Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Pak Pur ingin menyapa dari Rivita. Rivita yaitu anaknya Bu Ivit. Bagaimana Rivita kabarnya? Yang Pak Pur dengar katanya Rivita semangat dalam belajar matematika dan tematiknya. Tetapi dalam belajar tahfiznya tidak semangat ya Rivita. Jangan lupa belajar tahfiznya juga tetap semangat. Dan yang kedua, Pak Pur ingin menyapa Asako. Mana Asako? Kemarin katanya lagi sakit ya, sakit radang. Ya. Semoga lekas sembuh dan selalu jaga kesehatan ya, Asako ya. Kemudian Pak Pur ingin menyapa siapa ya yang belum disapa? Oh, ini ya. Si Evan. Mana Evan? Evan, jangan lupa ya, tugasnya selalu dikumpulkan dan belajar. Evan, jangan lupa selalu ngaji di rumah ya, sama ayah sama bunda juga ya, agar lancar bacaannya, biar naik. Dan hanya ikro terus Evan ya, supaya juga bisa baca Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai. Pak Pur akan mengajarkan yaitu matematika. Yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang kedua menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dan yang ketiga menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Marilah kita lihat bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Bisa kalian lihat yaitu di halaman 192. Pak Pur punya data sebagai berikut, yaitu jumlah penduduk di 5 kota. Ada kota makmur, jumlah penduduknya 80.000. Kota terang 50.000, kota nyaman 60.000, kota senyum yaitu 10.000 dan rimbun 15.000. Data berikut akan kita sajikan dalam bentuk diagram gambar. Bagaimana caranya? Lihat di halaman 193. Pertama kita bikin dulu keterangan gambar, yaitu misalkan karena ini penduduk, Pak Pur punya gambar orang. Gambarnya bisa apa saja ya, bisa orang, bisa bintang, bisa bulan, bisa kotak, yang penting gambar. Dimana satu orang ini itu mewakili untuk 10.000 orang. Jika orangnya setengah, maka itu hanya 5.000 orang. Baik, seperti tadi yang sudah Pak Pur jelaskan, di mana si kota makmur totalnya yaitu 80.000 penduduk. Bagaimana disajikan dalam bentuk diagram gambar? Nah, kalian tulis lagi kota makmur. Yuk, satu orang ini nilainya yaitu 10.000 orang. Berarti ada berapa orang kalau 80.000? 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Berarti ada 8 orang. Ini namanya diagram gambar. Seterusnya, kota terang ada 50.000. Berarti ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena satu orang itu mewakili 10.000 orang dan seterusnya. Paham ya? Tuh, kota Rimbun kok hanya ada 1,5 orang, karena kota Rimbun totalnya 15.000 orang. Satu orang tuh 10.000, setengah orang 5.000. 10.000 tambah 5.000 yaitu 15.000. Itu namanya menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Selanjutnya yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Coba perhatikan data yang disajikan dalam tabel berikut. Baik, Pak Pur kembali mempunyai sebuah data, yaitu data nilai. Nilai 4 itu ada 1 siswa. Nilai 5 ada 6 siswa. Nilai 6 ada 9 siswa. Nilai 7 ada 7 siswa. Nilai 8 ada 5 siswa. Nilai 9 ada 4 siswa. Nilai 10 ada 1 siswa. Jumlahnya totalnya ada 33 siswa. 33 didapat dari mana? Dari 1 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 1. Totalnya 33. Data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Bagaimana caranya?
Kita buka halaman 194. Ini dia. Kalau diagram garis berbeda tadi dari dengan diagram batang. Diagram garis dia yang pertama kita bikin yang namanya sumbu X. Ini ya. Ini adalah garis yang mendatar nih, yang Pak Pur tunjuk pakai pulpen ya. Itu adalah data nilainya. Tadi bisa kalian lihat ada nilainya, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini bisa kita buat menggunakan penggaris ya datanya. Di sini ada namanya nilai. Kita tulis nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, nilai 10. Jaraknya berapa Pak Pur? Terserah kalian. Bisa masing-masing jaraknya 1 cm bisa. Bisa 2 cm bisa. Jadi harus rata ya semuanya ya. Jadi dari titik 0 ke nilai 1 berapa? 1 cm. Dari 1 ke 2 berapa? 1 cm. 2 ke 3 berapa? 1 cm. Dan seterusnya. Paham? Itu namanya sumbu mendatar. Yang kedua yaitu kita bikin yaitu yang namanya sumbu tegak. Sama bisa kalian menggunakan penggaris. Sumbu tegak ini atau namanya sumbu vertikal, yaitu yang menerangkan banyaknya siswa. Banyaknya siswa sama, tadi kita lihat bisa ada, karena rentangnya hanya 1 sampai 10 ya. Jadi kalian gak usah tulis banyak-banyak. Sama, tinggal dibikin rentangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini namanya sumbu banyaknya siswa, sumbu vertikal. Yuk kita lihat lagi tadi datanya. Nilai 4 ada 1 orang ya, ada 1 siswa. Berarti kita ke sumbu X dulu nilai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nilai 4. Ada berapa orang tadi, 1. Lihat sumbu vertikalnya. Nih. 1 nih ya. Tuh, dikasih titik di sini. Paham? Kemudian lagi, nilai 5 ada berapa orang? 6. Nilai 5 nih. Sumbu mendatar dulu nilai 5 ya, di sini 5. Ada berapa orang? 6. Naik ke atas 6. Set di sini ya. Sini. Seterusnya nilai 6 ada 9, naik ke atas set sini titik. Nilai 7 ada 7 orang tadi ya, sini titik. Pakai penggaris supaya rapi. Nilai 8 ada 5 orang. Set. Nilai 9 ada 4 orang. Set. Nilai 10 ada 1 orang. Set. Setelah dititik-titikin tinggal kalian hubungkan menggunakan penggaris ya. Nih seperti ini. Nah, tuh dari sini ke sini naik ya. Pakai penggaris. Tinggal kalian tarik aja. Set. Set. Pakai penggaris ya, yang rapi. Set set set. Jadi, itu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana caranya? Datanya sama seperti yang tadi, yang ada di halaman 193, masih nilai. Nilai 4 1 orang, nilai 5 6 orang, nilai 6 9 orang, nilai 7 7 orang, dan seterusnya. Data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Sama. Yang pertama kita bikin sumbu mendatar ya. Set. Ini nilai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian sumbu tegaknya banyaknya siswa. Set. Sama dari titik 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tadi nilai 4 ada berapa orang? 1 ya. Tinggal ke 4, ke angka 4 sumbu mendatar, naik ke atas 1. Nah, di sini ya. Tapi kalau tadi diagram garis hanya pakai titik dan garis, kalau diagram batang tinggal kalian gambaran batangnya. Tuh, set, gambar batang. Nah, segini. Paham? Boleh diwarnai. Kemudian nilai 5. Nih di sini ya, ada berapa orang tadi? 6, naik ke atas 6. Set, nah sampai sini ya. Tuh. Tinggal kalian tambah ini, bikin sebuah batang ya. Batang atau persegi panjang ya, tahu ya. Tuh. Kalau diikuti nanti pakai penggaris ya gambarnya. Nilai 6 ada berapa orang? 9. Nah, di sini ya. Gambar
pakai diagram batang. Nilai 7 ada berapa orang? 7 orang, gambar pakai diagram batang. Nilai 8 ada berapa orang? 5 orang, gambar pakai diagram batang. Nilai 9 ada 4 orang, gambar pakai diagram batang. Nilai 10 ada berapa orang? Ada 1 orang, gambar dengan menggunakan diagram batang ya. Bedanya hanya seperti itu. Hampir sama dengan diagram garis, cuma dia gambarnya menggunakan persegi panjang seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan Pak Pur mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram. Bisa kalian lihat dari halaman 192 sampai halaman 195. Hari ini Pak Pur tidak memberikan soal. Kalian pelajari terus kurang lebih ya 30 menit ya. Belajar bersama orang tua jika memang tidak mengerti. Besok nanti hari Kamis akan Pak Pur kasih soal. Bagi yang ingin mengerjakan duluan boleh, silakan. Kalau ingin mencoba ya. Tapi nanti akan Pak Pur kasih tugasnya di hari Kamis. Baik, itu saja yang dapat Pak Pur sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.